Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa dengan room ini untuk kita membahas tentang pelajaran doa Bapa Kami, agar kami dapat mengerti dan memahami menjalaninya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Sebelum itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita masuk dalam doa minta tuntunan bimbingan dalam pemeliharaan Roh Kudus sebelum kami membaca dan mengupasnya ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, kami tinggikan dalam nama-Mu di muka bumi ini. Kami datang ke dalam hadirat-Mu karena dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, karena kami tidak layak, karena kami berdosa, baik secara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kita ini. Dan ajarlah kami untuk selalu mengampuni orang yang berseteru dengan kami atau yang menyakiti hati kami. Begitu juga ya Tuhan, kami mengenal Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh kehendak dan tuntunan dalam pemeliharaan Roh Kudus. Roh Kudus, kami mau mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kami karena kami membuka pintu hati kami. Begitu juga di tempat ini, Roh Kudus mau memberkati agar apa yang kami sampaikan maupun yang mendengar ini semua menjadi suatu realita hidup dalam iman, hidup hari lepas hari ini, agar kami membuat yang terbaik, jangan sampai kami jatuh ke dalam dosa. Karena itu menjadi suatu pencemaran bagi nama Bapa yang kudus. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, doa Bapa kami ini doa yang pertama diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang pada waktu itu berada dan mendengarnya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tidak dapat bercerita panjang lebar lagi, tapi kami akan masuk di dalam pembahasan doa Bapa kami dari sudut pandang Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus memandang kita. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Doa Bapa kami dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita sebagai Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, kami harus berdoalah demikian. Pada ayat 9,
Dengan contoh doa ini, maka Kristus Yesus telah menunjukkan apa saja yang harus menjadi pokok doa orang percaya, terutama orang-orang Kristen yang adalah umat Tuhan. Kita perlu tahu bahwa dalam doa Bapa Kami ada 6 permohonan dalam doa itu. Jadi ada 6 doa ya. Itu 6 permohonan dalam doa itu. 3 yang pertama berkaitan dengan kekudusan Allah dan kehendak Allah. Dan 3 lagi bagian yang kedua berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Singkatnya, doa ini tidak berarti bahwa kita harus berdoa secara singkat saja mengenai kebutuhan kita. Kita lihat bahwa Kristus terkadang berdoa sepanjang malam yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Coba kita sama-sama membuka dan membaca ya. Kristus terkadang berdoa sepanjang malam yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Jadi kita lihat bahwa ciri khas Yesus pada semasa hidup dengan murid-muridnya, dan ada beberapa orang yang selalu mengikuti Yesus, termasuk wanita-wanita ya. Mereka tahu ada jam-jam tertentu Yesus itu meninggalkan mereka dan pergi untuk berdoa kepada Allah Bapa Tuhan kita yang Maha Kudus di sorga. Jadi di dalam Lukas 6 ayat 12 ini sepanjang malam berdoa kepada Bapa di sorga. Di dalam ayat 9, Bapa kami yang di sorga. Doa ini kita lihat melibatkan penyembahan kita umat Kristen kepada Bapa Sorgawi yang bersemayam di atas takhtanya. Takhta kemuliaan ya. Pertama, karena Allah, Ia adalah Bapa kita, Allah Bapa yang dengan sendirinya yang telah mengasihi kita, Allah Bapa kita yang telah memperdulikan kita, dan yang dengan gembira menyambut persekutuan serta keakraban dengan kita yang melalui Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang penuh kasih karunia, kita dapat menghampiri Dia di takhta Allah di sorga dalam doa ya. Jadi hakikat atau maknanya mari kita baca di dalam Yeremia 3 ayat 19, Malaki 2 ayat 10, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Kita baca ya hakikat atau makna dari ayat 9. Yeremia 3 ayat 19. Yeremia pasal 3 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku
engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Jadi kita memanggil Allah itu adalah Bapa kita, ya. Karena Allah sendiri telah memperdamaikan dirinya sendiri dengan kita manusia berdosa, dan kita memanggil Allah itu adalah Bapa kita, lalu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita dapat menghampiri Allah itu, Bapa Surgawi, di sorga itu melalui Kristus Yesus anaknya yang tunggal itu. Jadi perlu kita tahu. Kemudian di dalam Malaki pasal 2 ayat 10, Malaki pasal 2 ayat 10 berbunyi demikian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukan satu Allah? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Sekali lagi, Malaki pasal 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Berarti kita punya pribadi, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Oleh sebab itu kita selalu menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Jadi kita harus berkehendak untuk hidup dalam ketakutan selama kita masih menumpang. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang sangat mencemarkan nama Allah Bapa Tuhan kita, ya. Itulah kekejian yang Allah sangat membenci, yaitu dosa, ya, kekejian, perbuatan dosa. Dan melalui Kristus Yesus kita dapat menghampiri Allah Bapa kita pada setiap saat dan waktu untuk menyembah Allah Bapa kita dan membawa semua problema atau semua persoalan kita sebagai manusia berdosa kepadanya, yang sesuai dengan Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita lihat. Saya baca ulang lagi. Saya jabarkan, ya. Dan melalui Kristus Yesus kita dapat menghampiri Allah Bapa kita pada setiap saat dan waktu untuk menyembah Allah Bapa kita dan membawa semua problem atau semua persoalan kita sebagai manusia berdosa kepadanya, yang sesuai dengan Matius 6 ayat 25 sampai dengan 24. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Itu di ayatnya yang ke-9. Itu pada bagian pertama. Kemudian ayat 9 pada bagian kedua. Allah yang adalah Bapa kita tidak berarti bahwa Dia sebagai atau seperti seorang bapa manusiawi yang membiarkan anak-anaknya berbuat yang tidak benar atau yang tidak mendisiplinkan kita selaku anak-anak Tuhan dengan benar. Allah adalah Bapa kita yang kudus, yang menentang akan dosa umat manusia. Allah tidak akan membiarkan dosa sekalipun di dalam diri mereka yang menyebutnya Bapa. Namanya harus dikuduskan dan dimuliakan, ya. Jadi kalau kita sering berdoa Bapa kami, kita punya kelakuan karakter mencemarkan nama Bapa kita yang begitu mulia di takhta di surga, nama yang begitu agung dan begitu mulia, nama di atas segala nama yang kita harus tinggikan, kita mencemarkan, itu suatu kekejian dosa yang sangat bertentangan dengan Roh Kudus atau Allah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dan sebagai Bapa surgawi, Ia dapat memberikan berkat dan juga dapat menghukum atau menahan dan memberikan berkat. Ia bertindak dengan adil dan dengan selalu murah hati. Allah itu murah hati, ya, panjang sabar dan sebagainya. Cara Allah menanggapi kita selaku anak-anaknya itu tergantung kepada iman serta keyakinan yang kokoh, yang sungguh dan percaya, yang disertai dengan ketaatan kita kepadanya. Jangan cuma hanya berdoa saja karena terpaksa. Begitu doa Bapa kami, di tengah-tengah berdoa, kunang-kunang, mata kunang-kunang, pikiran gelap, tidak bisa berdoa. Berarti itu kita punya relasi tidak baik, punya hubungan dengan Allah di dalam Roh Kudus kita sendiri. Kita harus introspeksi, kita punya jiwa hati kita. Apakah kita betul-betul berkenan untuk diri kita datang kepada Allah dalam doa? Nah, itu perlu introspeksi, ya. Itu sering terjadi di dalam keluarga Kristen. Begitu doa Bapa kami, tengah-tengah doa Bapa kami putus, dia lupa. Itu terjadi. Nah, kemudian kita lihat di dalam pasal 6 ayat 9, ya, Matius, ini masih tetap dalam ayat 9. Dikuduskanlah namamu. Bagi orang Kristen, hal yang selalu kita perlu dan sangat penting diperhatikan
di dalam doa dan kehidupan kita hari lepas hari ialah pengudusan nama Allah Bapa kita. Karena kita bilang dikuduskanlah namamu. Tapi ternyata habis berdoa, nama apa yang kita pakai? Kita sebut dengan bibir, mulut, lidah, kata-kata kebun binatang semua. Itu tidak baik. Itu karakter kita, kayak akhlak manusia itu tidak benar di hadapan Tuhan. Itu juga yang Allah tidak menghendaki, dan akhirnya kita tidak punya doa-doa itu tidak didengar oleh Allah. Ya. Karena hal ini sangat penting bahwa Allah sendiri harus kita hormati, dimuliakan dan ditinggikan yang sesuai dengan Mazmur 34 ayat 4. Kita buka. Mazmur 34 Mazmur 34 ayat 4 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ya, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, menghormati nama Tuhan. Di dalam doa dan kehidupan kita hari lepas hari, kita harus sangat memperhatikan nama baik Allah kita, gerejanya, Injilnya, dan kerajaannya. Kita harus melakukan segala sesuatu yang mencemarkan nama Allah, itu tidak baik. Harus kita melakukan segala sesuatu dalam nama Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Itu yang lebih baik ya. Jadi kalau kita menderita dalam melakukan kejahatan, itu tidak baik. Itu jalan yang salah. Tapi kalau kita melakukan yang baik meskipun kita menderita, di mata Tuhan itu sangat berharga. Menceritakan nama Allah yang begitu maha kudus adalah suatu perbuatan yang merupakan dosa yang sungguh sangat keji. Dalam hal ini ialah sudah mempermalukan nama baik Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita lihat kalau ada perdebatan-perdebatan di TikTok, kita sendiri karena tidak tahan emosi, akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak senonoh. Itu tidak baik ya. Kita lanjut. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Doa orang Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus haruslah selalu berhubungan dengan kerajaan Allah di bumi tak kala ini. Artinya tak kala ini artinya yang sekarang ini. Dan dengan perwujudannya pada masa yang akan datang. Pertama, doa yang kita naikkan harus berdoa untuk kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Karena itu kerinduan dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus oleh kehendak Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ya, sampai 4 itu. Bapa begitu rindu sekali ya untuk nanti datang kedua kali untuk menjemput kita. Ya. Dan di mana dia berada, di situ pun kita juga berada. Itu dia katakan loh. Oleh sebab itu kita di dalam doa Bapa kami, kita harus berdoa. Ya. Kita harus berdoa itu. Doa kita naikkan harus berdoa untuk kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Karena itu janji Bapa. Yesus berkata, bukan kita, manusia bumi. Serta menegakkan kerajaan Allah yang abadi di langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Kita baca ya di Wahyu 21 ayat 1. Wahyu pasal 21 ayat 1.
Wahyu Kristus Yesus. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, kita lihat ya, kita harus berdoa itu ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, kita harus tahu itu. Kemudian kita bandingkan dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Surat 2 Petrus pasal 3. Surat 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang 10 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, itu perbandingan antara Wahyu 21 ayat 1 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 10-13. Kemudian Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11 yang berbunyi demikian. Wahyu Kristus Yesus. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Jadi kita melihat, jadi langit yang baru dan bumi yang baru akan kita temui pada satu saat ya. Dan kita lihat lagi di dalam Wahyu 22 ayat 20 yang berbunyi demikian. Wahyu 22 ayatnya yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Ya. Dan ini suatu kesaksian. Dialah yang punya langit baru dan bumi yang baru. Dan kita sebagai orang Kristen rapture. Jadi harus berbahagia karena kebangkitan pertama kita ini ya. Kita rapture, kita terangkat, kita akan masuk di dalam tadi Wahyu 21 ayat 1, 2 Petrus 3 ayat 10-13, Wahyu 20 ayat 11 dan Wahyu 22 ayat 20. Yang kedua, pada ayat 10 yang kedua, kita harus berdoa untuk kehadiran dan manifestasi rohani dari kerajaan Allah sekarang ini. Karena hal ini menyangkut termasuk penyataan kuasa Allah di antara umatnya agar menghancurkan pekerjaan iblis, menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, meningkatkan kebenaran, dan mencurahkan Roh Kudus atas namanya. Jadi di dalam ayat 10, hakikat atau makna, datanglah kerajaanmu. Mari kita lihat dan membaca dari Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2 bilang, datanglah kerajaanmu. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini suara Yohanes Pembaptis ya. Dia datang dibilang bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Itu maknanya ya. Pengertiannya di situ. Matius 3 ayat 2. Kemudian kita lihat di ayat 10, jadilah kehendakmu. Kita berdoa seperti ini berarti bahwa kita sungguh-sungguh menginginkan kehendak dan maksud Allah
terwujud dalam kehidupan kita hari lepas hari dan keluarga kita sesuai dengan rencananya yang abadi. Rencana Allah ya, kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Bahwa kehendakmu jadi tetapi kehendak kita yang harus jadi. Tidak boleh ya. Kita terutama dapat mengetahui kehendak Allah menurut firman-Nya yang telah dinyatakan, yaitu Alkitab, dan melalui pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang sesuai dengan Roma 8 ayat 3 dan ayat 14. Nanti dibaca ya. Kehendak Allah terlaksana bila kita berdoa agar kerajaan dan kebenarannya datang di antara kita. Jadi hakikat atau makna, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, yang sesuai dengan Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang sesuai dengan Matius 26 ayat 39 berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itu maknanya, jadilah kehendak. Itu makna Matius 26 ayat 39. Kemudian ayat 11. Makanan kami yang secukupnya. Doa orang Kristen atau doa kita juga harus berisi permohonan tentang kebutuhan pokok sehari-hari dalam hidup kita ini. Ya, harus berisi permohonan tentang kebutuhan pokok sehari-hari. Itu kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 19, Lukas 11 ayat 3. Kita baca bersama. Makanan kami yang secukupnya, ya. Jangan berlebihan buang. Ayam masak nasi banyak, tidak habis, taruh di luar, kasih buat tetangga-tetangga punya makanan ayam. Itu juga kurang bagus ya. Dan kita koreksi diri kita sendiri ya, masing-masing. Itu sering terjadi itu. Dekat-dekat saja dengan kita. Ya, hal-hal yang seperti begitu. Filipi 4 ayat 19. Ayat 19 berbunyi demikian pada Filipi 4. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Sekali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mendengar, Allah memenuhi segala keperluan kita kan? Itu dalam Kristus Yesus ya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita kaya. Ya. Kemudian kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 3. Lukas pasal 11 ayat 3 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Tetapi kebanyakan berlebihan juga ya. Meskipun ada virus corona, COVID-19, SARS-1, SARS-2 dan maupun Omikron, makanan berlebihan. Ya, tetapi waktu belum corona, menderita banget. Tapi begitu corona, makanan berlebihan. Berarti Tuhan ini dia memperdulikan kita ya. Berarti kalau Tuhan peduli, berarti Tuhan dekat. Kalau Tuhan dekat, Tuhan peduli. Maka kita jangan lupa baca itu doa Bapa kami berulang-ulang ya. Kemudian ayat yang ke-12. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni.
Kalau kita berdoa, terutama kita orang Kristen berdoa, harus memperhatikan masalah dosa dan kesediaan kita untuk dapat mengampuni mereka yang bersalah kepada kita atau yang berseteru dengan kita, yang suka fitnah kita. Kita harus perhatikan itu. Karena Yesus mengajarkan kita dalam hal berdoa di dalam Markus 11 ayat 22 sampai 24 itu berdoa meminta. Sedangkan ada kodaks. Ayat 25 sampai dengan 26 itu kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa juga di sorga tidak mengampuni. Perhatikan itu ya. Itu dalam hal berdoa. Pohon ara yang sudah kering, nasihati Yesus tentang doa. Itu nasihat Yesus. Markus 11 ya. Jadi tolong baca. Supaya ayat 22 sampai 24 itu dikabulkan oleh Allah. Ayat 25 dan 26 itu kita harus cermati, kita yakini dengan iman kita yang sungguh percaya, kita berdoa mengampuni, maka Bapa di sorga itu mengampuni kesalahan kita. Lalu kita doa kita dijawab oleh Bapa. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi harus memperhatikan masalah dosa dan kesediaan kita untuk dapat mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, yang sesuai dengan ayat 14-15, yaitu Matius 6 ayat 14-15 yang berbunyi demikian. Matius 6 ayat 14-15 mengatakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah penghalang dosa kita. Allah tidak mendengar dan tidak menjawab doa kita. Ya, jadi harus mengampuni. Kemudian Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14 yang berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi hati kita harus dijaga bersih ya, dalam menaikkan doa Bapa kami ini. Jangan cuma hanya berdoa saja. Tolong diperhatikan ayat-ayat ini. Ini literatur. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini selalu di mimbar ya, pendeta naik mimbar. Itu di ayatnya yang ke-12. Jadi ayat 12 hakikat atau makna pada ayat 12, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 sebagai catatan untuk dibaca. Karena ini panjang ya. Jadi hakikat atau makna dari Matius 6 ayat 12. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sekarang yang terakhir Matius 6 ayat 13. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus merupakan sasaran khusus, sasaran empuk dari permusuhan iblis dan roh-roh jahat lainnya dengan maksud yang jahat. Oleh karena itu, kita sekali-kali tidak boleh lupa untuk berdoa agar kita dapat dibebaskan dari segala kuasa kegelapan, yaitu iblis atau roh-roh jahat. Sebagai catatan, Lukas pasal 11 ayat 26,
Lukas 18 ayat 1, Lukas 22 ayat 31, Yohanes 17 ayat 15, 2 Korintus 2 ayat 11. Maknanya dari ayat 13, Matius 6 ayat 13, Yakobus pasal 1 ayat 13, Matius 5 ayat 37. Boleh kita baca? Matius 6 ayat 13, maknanya Yakobus pasal 1 ayat 13. Yakobus pasal 1 ayat 13 berbunyi demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pertanyaan, apakah kita selaku anak-anak Tuhan atau orang Kristen berdoa Bapa Kami, kemudian dalam hidup hari lepas hari, dari mulut lidah berkata, Tuhan coba kita, Tuhan mencobai kita. Sedangkan di ayat 13, Yakobus pasal 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Justru Yesus sudah mengalami pencobaan menggantikan kita, maka ia sanggup juga melepaskan kita dari cobaan itu. Tapi cobaan yang kita lalui, yang kita hadapi sekarang ini, pencobaan belum sampai kita mencucurkan darah seperti Kristus Yesus. Apabila kita sudah tidak sanggup, maka Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh kehendak Roh Kudus akan memberi kita jalan keluar. Oleh sebab itu Filipi 4 ayat 13. Dengan kuasa yang diberikan Allah kepada kita oleh Kristus Yesus, kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan dalam bahasa Indonesia hari-hari. Kemudian maknanya lagi di ayat 13, Matius 5 ayat 37 yang berbunyi demikian. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat, si jahat. Sudah tahu si jahat ya? Ya, jadi ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Makanya jangan kita naik saksi dusta. Karena di sini dibilang, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini banyak kali kita tidak sadar ya. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 13, Matius 5 ayat 37, hakikat atau makna daripada Matius 6 ayat 13 dalam kupasan doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terpujilah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang disampaikan dan juga yang menerima menjadi berkat bagi kehidupan kita selaku umat Kristen atau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, boleh bangga karena kita punya Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Lakukanlah ini firman Tuhan dalam kupasan doa Bapa kami dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Roh Kudus, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dari kekal hingga kekal. Tuhan sudah berbicara melalui Roh Kudus dalam hati kami maupun yang mendengar. Semua menjadi suatu pelayanan berkat bagi kesaksian gereja Tuhan di muka bumi ini. Kita harus mencerminkan kemuliaan Allah, meninggikan nama Allah,
Tuhan kita Yesus Kristus, agar yang terbaik bagi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Hari lepas hari, Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Karena doa Bapa kami ini mengajarkan kami untuk kami berdoa dan meminta. Tetapi ada prinsip-prinsip yang Tuhan sendiri terapkan bagi kami selaku anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Bahwa kami harus mengampuni orang yang berseteru dengan kami. Karena kami tidak mengampuni, maka penghalang doa kita, Bapa tidak mendengar, Allah tidak mendengar, dan Roh Kudus berpaling dari kita. Itu karena dosa. Kita tidak siap dan tidak sanggup untuk mau mengampuni orang yang berseteru dengan kami, karena mungkin kami sudah punya akar pahit dengan mereka. Oleh sebab itu ya Bapa yang Maha Kudus, dan oleh kehendak tuntunan bimbingan dalam pemeliharaan Roh Kudus, pelajaran doa Bapa kami ini menjadi suatu rema bagi kehidupan kami hari lepas hari. Semoga Roh Kudus mau bekerja dalam setiap hati pikiran kami yang baru menerima atau mendengar tentang kupasan doa Bapa kami ini, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur karena kami sudah berdoa, menyampaikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya, amin.